Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 25, dibaca ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Sekian jauh batas pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Baiklah, kita akan masuk dalam khotbah di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat penyertaan-Nya sehingga kita bisa lagi dipertemukan di tempat ini. Tentunya ini semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, akan tetapi ini semata-mata atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, mari secara bersama-sama kita akan merenungkannya. Dan judul perenungan di saat ini, Tanah Sumber Kehidupan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa tanah. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Rumah sebagai tempat tinggal kita sebagai manusia dibangun di atas tanah. Ketika kita berbicara tentang Kitab Imamat, kitab ini berbicara tentang kekudusan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kitab Imamat pasal 25, dibaca dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28, di sini menjelaskan secara lebih detail tentang pengambilan tanah yang tergadaikan karena hutang di tahun Yobel. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya penebusan tanah ini. Pertama-tama yang ingin dituju dari aturan ini adalah mereka yang menghayati hidup dengan kekudusan. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya sebuah peraturan. Peraturan yang sudah dibuat agar ketika kita dalam menjalani kehidupan akan sangat teratur jika ada yang namanya peraturan. Sama halnya dengan bangsa Israel pada waktu itu, ada peraturan-peraturan yang sudah Allah tetapkan bagi mereka. Dalam bacaan saat ini, di situ dijelaskan mengenai adanya suatu larangan terhadap penjualan tanah. Dan perlu kita ketahui, pemilik tanah itu adalah Allah sendiri. Sedangkan orang Israel adalah pendatang atau orang asing. Jemaatku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sebagai pemilik tanah berhak untuk menebus agar tidak akan terjadi pertikaian atau suatu permasalahan.
agar juga manusia tidak semena-mena memperlakukan orang miskin dengan merendahkan mereka, karena sudah banyak orang yang tidak memiliki adanya rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan mengaku Tuhan sebagai pemilik asli, sumber kehidupan, prinsip ini cocok dengan situasi saat itu di mana tanah dimiliki oleh kaum keluarga yang besar. Sedangkan mutlak berarti tanpa hak membeli kembali atau menebus. Tanah yang diberikan supaya umat memiliki relasi yang permanen dengan Allah. Tanah yang merupakan bukti adanya suatu hubungan istimewa itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari orang Israel. Tanah tak cuma bernilai ekonomis, tanah yang diberikan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga-keluarga Israel. Pada tanahlah tergantung hidup mereka. Tanah dimiliki setiap keluarga turun-temurun melalui sistem pewarisan dan karenanya tetap menjadi milik sebuah keluarga. Relasi antara Allah dan manusia terungkap dalam kisah-kisah relasi Allah, di mana erat berkaitan dengan tanah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan kemurahannya bagi bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan di atas kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita mempergunakan tanah pemberian Allah bagi kita. Kita harus merawatnya dengan sebaik mungkin, serta memelihara dan menjaga alam ciptaannya dan hidup saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Karena ketika kita selalu hidup saling menghargai, maka niscaya kehidupan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Semoga dengan perenungan di saat ini, kita semakin dimampukan Tuhan dalam perawatannya yang sudah Allah anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.